Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur atas kesempatan dapat berkumpul, baik secara online maupun offline dalam Cafe Puna ini. Kami bersama-sama hendak belajar bersama memperdalam cintamu melalui Cafe Puna ini. Secara khusus merefleksikan tegangan antara doa dan karya. Kami mohon bimbingan dan pendampingan ilahimu. Semoga melalui rahmat dan cintamu, semua tindakan dan niat baik kami dapat kami persembahkan demi melayani dan memuji. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih banyak Frater Bilal Yunus. Sekarang kita akan mendengarkan sambutan dari Romo Bido yang Pater Unit Pulunangka. Silakan Romo Bido, tepuk tangan. Terima kasih. Selamat datang semuanya dan sudah 2 tahun kita nggak ketemu di Cafe Puna ini ya. Lebih ya. Jadi ini baru dibuka pertama kali yang untuk offline. Tapi kita menyapa juga yang online. Jadi ini sudah. Cafe Puna sudah sekitar lebih dari 10 tahun. Lebih dari 10 tahun dan sebelum pandemi sempat kita menerbitkan buku ya, trilogi buku. Trilogi itu yang konon ceritanya belum ada 6 bulan cetakan habis sold out. Sehingga pada Cafe Puna berikutnya harus cetak lagi. Dan nggak tahu sekarang udah cetakan keberapa. Itu yang nampaknya Cafe Puna merupakan sumbangan dari kita, komunitas Pulau Nangka pada masyarakat sekitar, baik yang di lingkungan Fransiskus, Asisi ya. Kemudian ada Eduardus, ya, nama apa? Teresia ya. Dan juga orang-orang yang lain. Dan kita pernah mengadakan Cafe Puna itu di Gereja Pulau Mas yang datang yang banyak, cukup banyak waktu itu. Dan cukup sukses. Dan ini kita mulai lagi. Dan apa yang kita bahas mengenai masalah tegangan, doa, dan karya. Mana yang baik sih sebenarnya? Doa, atau tegangan, atau karya? Atau dua-duanya nggak baik? Mana yang harus kita pilih? Hari ini, refleksi dari para frater itu akan membahas ini. Lalu kita bersama-sama melihat, oh ternyata dalam hidup saya, ternyata ada juga mana yang saya pentingkan antara doa atau karya, atau belajar yang masih belajar, ataupun bekerja yang sudah bekerja. Kita akan melihat bersama-sama dan akan mendalami bersama-sama. Semoga apa yang kita dalami, apa yang kita bicarakan di sini berguna untuk kita dan saling perkaya dan semakin kita memuliakan nama Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih. Terima kasih banyak Romo Bido atas sambutannya. Dalam Cafe Puna kali ini kita akan belajar bersama mengenai tenggangan doa dan karya, mana yang baik. Merefleksikan keduanya merupakan hal yang sangat penting. Kita berdoa, kita bekerja, tapi sangat sering kita kehilangan keseimbangan antara keduanya.
entah kita lupa berdoa atau kita lupa bekerja. Sekarang saya akan bertanya kepada anda sekalian, siapa yang memilih berdoa itu lebih baik? Ada Alfred. Siapa yang memilih berdoa itu lebih baik? Siapa memilih bekerja lebih baik? Ya. Tepuk tangan. Hari ini kita akan belajar bersama dengan pembicara kita, Frater Septian. Dan juga hari ini Diakon Sivi ada di antara kita sebagai penangkap. Dan juga dia akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Sekarang saya mempersilakan Frater Septian dan Diakon Sivi untuk maju ke depan. Tepuk tangan untuk Frater Septian dan Diakon Sivi. Terima kasih. Sekarang waktu dan tempat saya persilakan kepada Frater Septian. Oke. Baik, selamat malam saudara-saudari sekalian. Oke. Oh, boleh, oke. Biar kelihatan. Oke. Oh iya, saya juga belum menyapa ya. Selamat datang juga saudari-saudara sekalian yang ada di ruang virtual Zoom. Berkah dalam. Oke. Perkenalkan Bapak Ibu saudari-saudara sekalian. Nama saya Frater Septian Kurniawan. Saat ini saya tingkat 4. Berarti sebentar lagi hendak melanjutkan formasi saya berikutnya untuk toker. Mohon doanya supaya skripsinya berjalan lancar, tidak terdistraksi. Amin. Sudah dipancing oleh Frater Aman bahwa saudari-saudara sekalian ternyata bisa melihat bahwa doa itu penting dan pekerjaan sehari-hari itu juga penting gitu ya. Nggak mungkin lah kita doa terus tapi nggak pernah mencari uang gitu. Tapi ya nggak mungkin juga kita mencari uang tapi nggak berdoa gitu kan ya. Sebenarnya hal ini sangat simpel. Tetapi apa ada makna di dalamnya ya? Spirit apa yang ingin dihayati? Nah, pada kesempatan ini saya akan membantu saudari-saudara sekalian untuk merefleksikan lebih dalam. Bagaimana sih kita menyeimbangkan hidup rohani dan hidup kita sehari-hari, terutama yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa menemukan Tuhan di dalam kehidupan pekerjaan kita. Bisa kita lanjutkan? Nah, kurang lebih pembahasan yang ingin saya utarakan adalah 3 hal, yaitu hidup dalam tegangan, kemudian spiritualitas Ignatian, dan yang terakhir adalah eksamen konsiensie. Hidup dalam tegangan, ya, kita seringkali hidup dalam tegangan, godaan-godaan antara kelekatan-kelekatan tak teratur kita dengan diri kita yang sebenarnya ingin berbuat baik kepada orang lain. Secara simpel adalah seringkali kita itu tergoda atau terdistraksi ketika bekerja maupun dalam hidup rohani kita. Nah, nanti seperti apa contohnya akan saya sampaikan nanti di bagian yang pertama. Di bagian yang kedua, Serikat Yesus memiliki spiritualitas Yesuit ya, dan kita semua beberapa barangkali dari kita mengenal spiritualitas Ignatian juga. Nah, spiritualitas Ignatian itu juga lahir dari sebuah tegangan ya. Nanti Ignatius akan menjadi salah satu model contoh yang dapat menjadi inspirasi bagi kita semua. Bagaimana Santo Ignatius dapat menyeimbangkan hidup rohaninya dan hidup doanya. Bahkan ia bisa menemukan Tuhan itu dalam hidup keseharian. Menarik bukan? Menarik ya. Oke. Saya jawab sendiri ya. Oke. Dan yang terakhir ya, bagaimana sih metode atau tools, instrumen yang bisa kita pakai untuk menemukan Tuhan dalam keseharian, biar hidup itu nggak lewat gitu aja gitu loh. Seringkali kan kita kan bangun, berdoa, kerja, pulang, istirahat, bangun, kerja lagi. Ya.
Hidup cuma gitu-gitu aja. Apakah nggak ada sesuatu yang bisa kita maknai? Nah, gitu ya. Tadi di awal tadi ada gambar. Kalau Bapak Ibu saudari-saudara lihat ada bunga gitu ya. Kecil di situ. Seringkali kalau kita pergi ke suatu tempat, kita itu seringkali lewat gitu aja. Tanpa bisa sadar bahwa sebenarnya di sekeliling kita itu ada sesuatu yang indah. Seperti bunga yang tadi saya perlihatkan di bagian awal tadi. Seringkali kita gitu aja ya, nggak lihat kiri kanan ya, sibuk dengan gadget, atau sibuk dengan pikiran, atau kalau pater-pater ngelihat cewek dikit, wih, gitu, lupa gitu. Nah, gitu ya. Seringkali kan kita tergoda ya, dan distraksi kita itu beda-beda gitu ya. Nah, nanti pentingnya bagi kita untuk melihat distraksi atau gangguan-gangguan itu. Oke, mari kita lanjut di bagian yang pertama. Nah, hidup dalam tegangan. Ini gambar meja saya waktu saya masih di Johar Baru. Ya, seringkali saya itu kalau studi itu merasa terganggu ya. Merasa terganggu, desolasi. Sebenarnya saya itu studi untuk apa sih gitu kadang. Kok belajar filsafat susah gitu. Terutama teman-teman yang berasal dari luar negeri ini, ada Aman, Bilal yang harus belajar filsafat di Indonesia ya. Bahasa aslinya bahasa Urdu, tapi harus belajar bahasa Indonesia. Ini buat apa sih? Apa pentingnya saya belajar bahasa Indonesia gitu ya? Kadang kenapa nggak belajar bahasa Inggris saja gitu? Belum lagi teman-teman yang di belakang ya, yang sibuk meneliti riset antropologi gitu ya. Seringkali, wah kok berat sekali toh hidup seperti ini ya. Seringkali tegangan-tegangan itu mewarnai hidup kami para Yesuit. Nah, barangkali Bapak Ibu juga seringkali bisa menemukan tegangan-tegangan itu. Nah, apakah tegangan itu perlu kita hindari atau justru kita peluk gitu ya? Mari kita lanjutkan. Nah, tegangan. Manusia itu sering hidup dalam tegangan, tarik ulur yang baik dan yang jahat ya. Kita seringkali mengkategorikan baik dan jahat seperti itu apa adanya gitu ya. Oh, hidup rohani itu baik. Oh, hidup kerja itu kurang baik, lebih baik hidup rohani. Oh, jadi imam itu baik, jadi awam itu enggak baik ya. Seringkali kita mengkotak-kotakkan, mengkategorikan baik dan buruk gitu ya. Ya, ini adalah godaan kita, yaitu yang biasa disebut dualisme ya. Seringkali kita mengkotak-kotakkan, membanding-bandingkan, mempertentangkan kedua hal ya. Padahal bisa saja kedua hal itu saling membutuhkan, saling mensupport satu sama lain. Nah, untuk memahami tegangan yang akan saya bahas ini, kita perlu memahami konsep dualitas, bukan dualisme yang membandingkan satu dan dua hal. Dualitas itu bukan mempertentangkan atau bahkan membanding-bandingkan ini lebih baik daripada yang lain, tetapi ada korelasi, ada korespondensi, ada hubungan, ada kesatuan antara satu dan yang lain hal yang seringkali kita pertentangkan. Dalam acara malam ini, kita ingin melihat bagaimana hidup rohani itu mendukung kerja, dan kerja tanpa hidup rohani juga tidak akan bisa, maka harus juga didukung oleh tindakan ya. Sebagaimana diungkapkan surat dari Santo Yakobus ya. Iman tanpa perbuatan adalah oke, mantap sekali ya. Itu iman tanpa perbuatan ya doa tok ya nggak cukup ya. Tapi kalau kerja terus juga nggak baik gitu. Karena bisa saja kita jatuh dalam berbagai macam godaan. Mari kita lanjutkan. Nah, ini ada sebuah lagu dari Tulus, judulnya Kelana. Mungkin dari Bapak Ibu atau orang muda di sini, baik yang di sini maupun di virtual, tahu ya lagu Kelana. Ini saya potong menjadi singkat. Silakan Bapak Ibu, saudari-saudara cermati lagu dan liriknya. Terjebak di dalam baja bernoda, di bawah raksasa tinggi, dihantui bayang-bayang kelam, berebut udara. Terjebak di dalam baja bernoda, di bawah raksasa tinggi, dihantui bayang-bayang kelam,
udara jernih di ramai kota menggantungi biang entah di mana. Kita kemana, mau kemana, hendak mencari apa, menumpuk untuk apa. Kita kemana, mau kemana, hendak mencari apa, menumpuk untuk apa. Tarik di mata, dingin di raga. Loh, kok ketawa? Lucu ya, oke. Kurang lebih lagunya menarik kan? Menarik, ya, bagus. Ya, kurang lebih lagunya itu ingin bercerita bagaimana Tulus itu merefleksikan kehidupan kita dewasa ini ya. Ini konteks kita dalam tegangan. Ya, seperti yang sudah saya utarakan tadi ya, hidup kita itu kayak terjebak dalam rutinitas ya. Pagi bangun, mandi, sarapan, ada yang ke gereja mungkin, ada yang berdoa, kerja terus, kemudian pulang gitu. Sebenarnya apa sih yang kita cari gitu kan? Apakah uang yang kita cari? Apakah uang itu membawa kita pada kebahagiaan gitu kan? Kadang pertanyaannya seperti itu. Sebenarnya kebahagiaan apa sih yang ingin saya capai gitu? Konsep kebahagiaan macam mana sih gitu? Apakah kebahagiaan itu adalah diukur dengan sebuah kesuksesan finansial, kemudian jabatan? Apakah seperti itu toh? Gitu kan? Kadang pertanyaan seperti itu. Dan kadang saya tersentuh ketika di jalan itu melihat, mungkin Bapak Ibu juga lihat di jalan di Jakarta ini terutama, ada pemulung dengan anaknya ya, dibawa di belakang itu tidur gitu. Kadang sambil jalan bapaknya membawa apa itu gerobaknya itu, kemudian anaknya itu seneng gitu. Kok bisa ya orang yang dalam kemiskinan kok bisa bahagia, sedangkan kita yang punya banyak uang, punya relasi banyak, punya pangkat, kok kadang stres, healing gitu, pergi ke sana ke sini, pulang habis uangnya stres lagi. Loh, gimana tuh katanya healing kok malah nggak dapat kesehatan, malah stres gitu kan? Itu ya. Seringkali kebahagiaan itu tidak diukur oleh jumlah nominal. Seringkali tidak lewat jabatan, kekayaan, kekuasaan ya. Tapi kadang lewat hal-hal sehari-hari yang bisa kita temukan gitu. Seperti yang tadi digambar di awal ya. Kadang bunga itu bisa begitu indah bagi orang-orang yang begitu membutuhkan. Sebuah bunga itu bisa menarik perhatian, membuat orang itu bisa menitikkan air mata gitu. Kadang bisa sesimpel itu. Tetapi kalau kita ya seringkali kesulitan untuk melihat itu. Sebenarnya kita itu terganggu apa toh? Pertanyaannya itu. Dan kita, saya merasa saudari-saudara di sini adalah orang-orang yang baik. Orang-orang yang punya kebiasaan berdoa. Amin ya. Syukur kepada Allah. Tapi apakah doa kita itu mengubah kita, membantu kita mencapai kebahagiaan? Seringkali tidak, gitu kan. Kenapa gitu kan? Itu pertanyaan Pater Adolfo Nicolas, Superior General atau pemimpin umum Serikat Yesus pada tahun 2008 sampai 2016. Dia bertanya, mengapa hidup rohani kita tidak mengubah semendalam yang kita harapkan? Jangan-jangan hidup doa kita itu hanya sekedar kewajiban, tanpa ada dampaknya, baik untuk kebahagiaan kita sendiri dan untuk masyarakat ya. Jadi kita itu hanya untuk memupuk, doa itu hanya dipakai untuk supaya kita kelihatan baik gitu loh. Pertanyaannya itu. Mari kita lanjutkan. Nah, Pater Adolfo Nicolas memberikan penjelasan mengenai distraksi. Kita itu orang yang baik ya, di paragraf yang kedua. Saya seperti banyak teman saya dalam kehidupan religius, maksudnya para Yesuit, bukan orang yang jahat gitu. Kami adalah orang-orang yang baik, berusaha sebaik mungkin untuk melakukan dengan baik apa yang diminta untuk kami lakukan. Dari berdoa, mengajar, bermain sepak bola, ya Yesus juga main bola, hingga membantu dengan liturgi pekan suci. Kami bahkan bernyanyi dengan baik, meskipun seringkali tidak juga. Akan tetapi kami terdistraksi. Ya kita itu orang baik ya kadang, tapi hanya kita itu kadang kurang fokus, atau terdistraksi, atau ngelantur gitu ya. Sedang masak gitu ya, saya seringkali lihat Mbak Fitri masak, tak ajak ngobrol, gosong. Kadang kita itu seperti itu. Nah, mari kita lanjutkan.
Nah, saya menemukan Pater Nicholas itu memberikan banyak sekali jenis-jenis distraksi yang sebetulnya mirip-mirip, tapi saya nggak mau ngomong tentang banyak hal itu. Saya mengambil 3 hal yang sering kali kita alami atau saya sendiri alami. Pertama adalah distraksi atau lanturan perfeksionisme. Itu kita semua, bahkan saya sendiri juga merasakan bahwa sebagai orang yang kelihatannya baik ini juga seringkali terdistraksi untuk mencari hal-hal yang baik untuk diri sendiri. Apa yang kelihatan baik itu saya kejar. Dan seringkali saya nggak melihat bahwa kadang tidak semua hal itu perkara yang sempurna. Maksudnya apa gitu ya? Mungkin Bapak Ibu bertanya, apa nggak boleh toh aku itu hidup kaya, hidup sukses gitu ya? Bukan masalah kaya dan sukses, tapi kadang kita perlu melihat juga sisi-sisi di mana kita itu jatuh, sisi-sisi di mana kita rapuh. Spiritualitas Kristiani kan melihat dimensi itu, dimensi penderitaan, dimensi salib gitu kan. Kadang kita lupa, kadang kita lebih senang dengan kegiatan Natal. Kita kadang merasa nggak enak kalau membayangkan tentang kesedihan, penderitaan ya. Itu bisa jadi distraksi juga kadang. Kadang kita tuh nggak berani untuk menyapa saudari-saudara kita yang beragama lain, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Kadang nggak berupa materi loh, menyapa tukang parkir, pemulung, itu kadang kita lupa gitu. Ya kita sibuk dengan distraksi kita, kenyamanan kita, perfeksionisme kita. Demi saya mencapai kesuksesan, saya mengabaikan yang lain. Itu maksudnya perfeksionisme yang dimaksud di sini. Yang kedua, ego. Mirip-mirip sebenarnya. Terlalu fokus pada diri sendiri, bukan Tuhan. Seringkali kita akan mohon ya, dalam doa itu mohon supaya anak saya diberi jodoh, mohon diri saya diberi kesehatan. Tapi kan nggak selalu kita diberi kesehatan, nggak selalu kita diberi uang, kekayaan dan seterusnya ya. Kita juga perlu memperhatikan dimensi yang lain. Kadang ada dimensi-dimensi di mana kita diundang untuk sengsara, untuk ikut menderita bersama Tuhan gitu. Ya lewat dengan berbagai cara. Dengan waktu kita sakit, kita diundang untuk ikut menyatukan sakit itu dengan Tuhan. Kadang kita kan nggak mau kayak gitu kan. Saya sakit, ini salah Tuhan gitu. Padahal Tuhan itu juga pernah sakit. Tuhan itu juga pernah menderita gitu loh. Ya enggak? Oh iya gitu. Gininya berat gitu ya Tuhan. Oke. Dan yang terakhir, distraksi yang terakhir itu adalah media dan internet ya. Ini saya nggak perlu menjelaskan panjang lebar, Bapak Ibu. Ya, anak muda zaman sekarang kan suka scrolling TikTok, gawai ya. Para frater juga pernah saya malah kecanduan online shop gitu ya. Setiap bulan itu tak cek kok habis 300.000, uang saku saya 150 padahal. Ngutang bulan berikutnya. Nah itu ya, godaan ya. Harusnya saya itu istirahat. Tapi karena tergoda untuk lihat online shop itu dari jam 11 malam sampai jam 2 pagi. Nyari bonusan 11 gitu. Bisa loh itu terjadi, nggak cuma Bapak Ibu saudari-saudara, para religius pun bisa kena gitu. Kami juga orang yang rapuh gitu, yang bisa jatuh, cielah. Gitu. Itu ya istilahnya ya. Saya sebenarnya ingin ngomong bahwa kita itu juga bisa loh terdistraksi kayak gitu. Harusnya kita tuh doa, tapi malah foto-foto Gua Maria atau saya sedang doa nih gitu ya. Saya suci kan? Enggak gitu kan pasti. Tapi kita tuh ingin agar dilihat bagus, dilihat indah, dilihat suci ya. Dengan ini media ini dan internet kalau tidak kita waspadai bisa jadi distraksi, bisa menghancurkan kita sendiri. Itu beberapa jenis lanturan atau distraksi yang sering kali kita alami. Untuk lebih jelasnya nanti bisa kita ngobrol lebih dalam ya. Kita lanjut ke sesi bab berikutnya. Nah, kita belajar spiritualitas dalam tegangan, spiritualitas Ignatian, di mana Ignatius itu berhasil mengintegrasikan hidup rohaninya dan hidup karyanya. Ini bagi saya sangat menarik ya. Saya ingin mengambil satu contoh pengalaman ketika Ignatius harus studi di Barcelona. Sebenarnya ceritanya panjang. Ignatius itu mungkin bisa dilanjut di slide berikutnya. Jadi Ignatius itu waktu itu ingin bertobat ya. Ketika dia bertobat, dia tuh berkeinginan untuk tinggal di Yerusalem. Ini saya persingkat aja. Dia ingin tinggal di Yerusalem, melayani orang-orang di sana ya kayak memberi seminar, webinar gitu ya mungkin ya. Kalau zaman sekarang mungkin zaman dulu ya
ngajari, berkhotbah gitu. Maunya melayani jiwa-jiwa di Yerusalem, di tanah suci. Tapi waktu itu Ignatius itu nggak boleh tinggal di sana dan para peziarah-peziarah lainnya. Pada masa itu para peziarah itu ditangkapi oleh orang-orang lokal gitu ya, Akamsi, anak kampung situ gitu. Ditangkap, kemudian kalau kamu mau dibebaskan, maka gereja harus membayar kami dengan harga yang sangat mahal. Maka dari itu Ignatius diancam ekskomunikasi oleh pemimpin gereja lokal di sana. Saya punya legal dari paus untuk mengekskomunikasi kamu jika kamu nggak nurut sama saya. Pulang. Maka Ignatius pulang, berlayar ke Barcelona. Tuhan, aku harus ngapain nih? Aku tuh bertobat, pengen dekat denganmu di Yerusalem, tapi kok nggak bisa sama gereja. Kenapa ya gitu? Akhirnya ya udahlah, saya mengajar di Barcelona aja. Wah, niatnya baik, mengajar. Wah, ngajari dosa besar, dosa kecil, dosa ringan, dosa berat. Tuhan tuh temukan gini. Ya sebenarnya ajarannya bagus dan itu benar gitu. Tetapi pada waktu itu di konteks Eropa itu gereja itu sangat takut karena ada aliran sesat yang namanya Alumbrados. Jadi mereka tuh merasa bahwa hidup mistik mereka itu sudah cukup, nggak perlu ajaran-ajaran gereja. Jadi merasa diri paling benar ya, godaan perfeksionisme mungkin. Sehingga Ignatius dicurigai, jangan-jangan kamu masuk aliran Alumbrados, mana ijazahmu? Katanya kamu ngajar. Mana legalitasnya? Mana dari surat dari pihak yang berwenang dari gereja? Gak ada itu. Akhirnya Ignatius dipenjara di Barcelona selama beberapa bulan. Ya, Santo yang saya ikuti ternyata pernah dipenjara, bos. Sedih ya, tapi ya ternyata itu melambangkan sisi manusiawi kami para Yesuit yang senantiasa jadi permenungan saya juga. Nggak boleh sombong saya begitu kadang. Itu Bapak Ignatius pernah dipenjara tuh. Kamu juga harus hati-hati. Studi yang benar gitu. Refleksi saya. Siwi tertawa. Oke. Jadi akhirnya Ignatius studi belajar bahasa Latin. Setelah dikeluarkan tentunya dari penjara. Dia pengen belajar bahasa Latin karena bahasa pengantar teologi dan filsafat waktu itu bahasa Latin. Tetapi godaannya muncul lagi. Ketika dia berdoa, ketika dia ngafalin teks-teks bahasa Latin, Quaerere et salvum facere, mungkin belum ada ya. Nah, dia ngafalin itu, ketergoda dalam pikirannya itu, aduh nanti saya ngasih materi di Cafe Puna kayak gimana ya gitu. Saya ngasih materi ke orang gimana ya. Terdistraksi lagi dia. Kelihatannya baik ya itu, melayani orang lain di sekelilingnya. Tapi ternyata itu adalah godaan. Dia menemukan ini. Namun ada sesuatu yang sangat mengganggunya, yakni bila ia mulai menghafal sesuatu, belajar dasar-dasar bahasa, ia mendapat pengertian baru mengenai hal-hal rohani dan juga perasaan baru. Dia mendapatkan hal-hal rohani yang baru, tetapi itu malah mengganggu studinya. Harusnya dia studi menghafal bahasa Latin, tapi malah terganggu oleh hal-hal rohani. Nah, kelihatannya baik, kelihatannya roh baik, tapi sebenarnya itu adalah roh jahat. Mari kita lanjutkan di slide berikutnya. Ini diambil dari autobiografi Ignatius ya. Jadi Ignatius ngomong, kemudian ada yang nulis, dan dia cerita tentang ini. Nah, kemudian akhirnya dia ngomong ke pembimbingnya supaya dengan tegas mengatakan bahwa kalau saya tergoda lagi, saya akan menolaknya. Dan dia akhirnya fokus studi, akhirnya dapat ijazah dan bisa ngajar. Kurang lebih gitu. Dan hal ini membantu para Yesuit yang kemudian ketika dia jadi pemimpin umum yang pertama, Serikat Yesus, dia ngomong kepada para skolastik kalau sedang studi. Skolastik itu adalah Yesuit yang sedang dalam proses studi ya. Entah frater, entah imam yang sedang studi kayak saya ya. Saya itu adalah skolastik, Siwi itu juga skolastik ya. Masih skolastik. Yang nanti adalah ketika sudah selesai adalah Yesuit dalam yang sudah kaul akhir atau disebut Yesuit formatus. Itu artinya sudah diterima secara penuh. Nah, Ignatius mengajak para Yesuit skolastik yang sedang dalam studi ini perlu diajari agar kalau dalam studi itu ya fokus studi, jangan mikir yang aneh-aneh, kerasulan, cita-cita yang mulia, saya ingin menjadi imam ini itu. Fokuslah dalam studi dan latihanlah mencari antara tegangan-tegangan yang kamu alami selama proses formasi itu, doa yang paling dekat denganmu, yang paling personal, di mana kamu bisa sampai bahwa ini Tuhan gitu loh. Nah ini di bawah yang saya buat tuh, hendaknya masing-masing berusaha di bawah pembinaan pembimbing rohani
menemukan bentuk doa yang lebih berguna bagi dia dalam Tuhan. Jadi nggak melulu Bapa Kami, Salam Maria, Novena, tapi carilah bentuk doa yang paling membuatmu merasa nyaman dekat dengan Tuhan. Nah, seringkali ya kalau saya doa kadang ya duduk hening ya. Hening melihat foto komunitas saya. Oh, ini adalah anggota-anggota serikat. Ini adalah teman-teman saya, adalah keluarga saya. Kadang di situ saya merasa sangat bersuka cita. Sedemikian rupa kadang bisa nangis gitu ya. Hanya melihat foto. Dan saya melihat bahwa Tuhan itu berkarya lewat teman-teman saya juga. Nah, maksud saya seperti itu ya. Jangan membatasi doa itu hanya dalam doa rosario, dalam kegiatan-kegiatan lingkungan. Bahkan teman-teman, Bapak Ibu Saudari-saudara, melayani orang lain itu juga merupakan bentuk doa juga gitu. Jadi jangan membatasi Tuhan itu datang kepadamu dengan satu jenis bentuk doa tok. Gitu. Tapi kalau Bapak Ibu merasa bahwa doa ini yang paling membuatku tersentuh, lakukan gitu. Carilah bentuk doa dari berbagai jenis doa yang dapat membantu Bapak Ibu Saudari-saudara sekalian itu ketemu Tuhan gitu. Ini beberapa teman di sini pasti juga menemukan ya. Mungkin Romo Guido doa sambil ngerokok juga mungkin bisa ya. Nah, nggak tahu ya. Nanti bisa didiskusikan di ruang sebelah. Oke. Nah, bisa dilanjutkan. Nah, hidup rohani seorang Yesuit formatus atau yang sudah kaul akhir, yang diterima secara penuh. Ignatius ngomong dengan jelas. Kita semua didesak supaya semakin hari semakin berusaha mencapai integrasi hidup rohani dan kerasulan, baik secara perorangan maupun komuniter. Jadi mencapai integrasi kerasulan dan hidup rohani. Yesuit itu diberi banyak tegangan, tugasnya banyak gitu ya. Kadang sampai stres, desolasi. Tapi disitulah Yesuit diajak untuk bisa menemukan Tuhan di situ. Itu yang berat. Tapi itu jugalah yang mengundang kami yang hidup dalam tegangan itu menemukan kreativitas. Gimana ya saya bisa menemukan Tuhan? Intensi para Yesuit yang sudah kaul akhir diharapkan bisa itu. Aku pengen bersatu dengan Tuhan. Bahkan dalam penderitaan, kesulitan, kegagalanku itu untuk ini tak persembahkan juga sebagai bagian dari salib. Sampai seperti itu. Nah, di bagian yang berikutnya, ini juga untuk para Yesuit yang sudah kaul akhir. Hendaknya semua sadar bahwa doa yang paling baik menurut Ignatius ya, adalah doa di mana Allah memberikan diri dengan lebih penuh kepada mereka. Tidak disebutkan doa-doa formal, novena, Bapa Kami ya. Entah itu doa batin, doa bibir, bacaan renungan. Bahkan bacaan renungan bisa jadi doa. Dan itu menjadikan persembahan. Kegiatan yang sungguh vital. Jadi Yesuit itu akhirnya tidak hanya wajib untuk berdoa, tapi Yesuit itu butuh berdoa. Karena itu penting, itu vital, itu esensial. Nah itu menariknya. Maka ini undangan juga bagi kita semua untuk menemukan ya. Mungkin Bapak Ibu Saudari-saudara sini punya tegangan ini itu. Coba cari doa mana yang paling membuatku bisa sampai pada Tuhan. Oke, kita lanjutkan. Nah, akhirnya Ignatius itu kalau saya lihat itu ada 3 jenis bahwa 3 ciri atau karakter doa-doa Ignatian itu. Ya, bisa disingkat ya, contemplativus in actione. Kontemplatif dalam aksi. Maksudnya apa, Frat? Kontemplatif kan doa, kan diem. Dalam aksi, kan kayaknya bertolak belakang nih. Kayak ini tegangan ini, Frat, gitu kan. Ini tegangan, mosok berdoa sambil bekerja. Masa bekerja, menghitung duit, atau jadi bendahara, ngajar anak, itu adalah doa. Ya itu yang dimaksud oleh Ignatius. Ignatius mengajak kita menemukan bentuk doa sesuai dengan panggilan personal kita. Panggilan di sini adalah ya jadi orang tua, jadi anak-anak, jadi mahasiswa, dan seterusnya. Nah, bagaimana kita menemukan bentuk doa itu di dalam pekerjaan kita? Nah, karena apa? Spiritualitas Ignatian itu memiliki 3 ciri ini. Yang pertama inkarnatif, Allah yang menjelma ke dunia. Mari kita ingat-ingat sedikit doa Angelus ya, di bagian yang ketiga. Sabda sudah menjadi dan tinggal, berarti Allah itu tinggal di antara kita. Allah itu ada di dunia gitu loh. Yesus yang menjelma, Allah yang menjelma dalam diri manusia, Yesus Kristus itu loh. Berarti kan Allah itu ada di dunia. Allah itu bukan hal-hal yang awang-awang gitu. Saya ingin mengatakan ini dengan cukup tegas. Allah itu ada di dalam dunia, ada di sekeliling kita. Dan kemudian ini menyangkut yang kedua, in all things, ada dalam segala hal. Saya tuh seringkali tersentuh
dengan Injil ya. Tapi saya lupa, maaf. Saya juga rapuh. Injil yang mana gitu ya. Tetapi ada perkataan demikian. Ada orang yang bertanya pada Yesus, Yesus atau Allah, bila manakah engkau datang? Kemudian Yesus menjawab, bila aku lapar, engkau memberi aku makan. Bila aku haus, engkau memberi aku minum. Bila aku dalam penjara, engkau melawat aku. Bila aku telanjang, engkau memberi aku pakaian. Yesus ngomong seperti itu. Matius ya, Brother Diakon. Mantap. Saya harus berguru ya. Memang masih dalam studi itu memang harus masih banyak belajar itu. Jadi intinya ini ya, Allah itu hadir lewat sesama kita, alam ciptaan kita. Ya, mungkin Bapak Ibu sekarang bisa mulai merumuskan niat-niat ke depan. Wah, saya harus ketemu Tuhan lewat ini nih berarti ya. Kalau ada orang lapar kasih makan. Wah, Frater lapar nih, kasih makan. Oh, saya sudah ketemu Tuhan nih, gitu ya. Ya enggak gitu-gitu juga, gitu kan. Tapi ini konsepnya ada, Allah itu ada di dalam dunia, di sekeliling kita. Dan berarti dengan demikian bisa disimpulkan, kalau Allah hadir dalam sesama, berarti Allah hadir dalam diri kita juga. Tapi kadang kita nggak sadar bahwa Allah itu ada dalam diri kita. Kata-kata Paulus, tubuhmu adalah bait suci Allah. Bener nggak ya kutipannya? Moga-moga intinya itu, bahwa tubuh kita itu adalah bait suci. Bahwa berarti kan bahwa diri kita itu adalah tempat di mana Allah itu juga hadir gitu ya. Nah itu yang menarik ya. Seringkali kita itu nggak sadar, nggak paham. Kita itu ya berbuat dosa, melukai orang, tidak sadar bahwa Allah itu padahal ada di diri kita gitu. Berarti dengan demikian kita perlu senantiasa untuk memperbarui diri. Supaya Allah yang ada dalam diri kita, dalam diri sesama itu bisa tampak. Dengan demikian, ketika kita berdoa pada Tuhan, ya bisa lewat pekerjaan kita, ketika kita bertemu dengan keluarga gitu. Jangan salah loh, kekayaan kita itu juga karena berkat orang-orang miskin. Jangan salah, hidup kita itu tergantung dengan orang lain. Jadi perlulah kita juga melihat dalam diri saudara-saudara kita, bahkan yang berbeda agama, ada Allah di sana. Sangat menarik. Oke, kita lanjut di bagian yang selanjutnya. Kita akan belajar sedikit ya, mungkin Bapak Ibu sudah mengenal eksamen konsiensia dan betapa pentingnya itu. Eksamen konsiensia itu apa? Tapi kurang lebih saya ingin memberikan pengantar bahwa hidup yang tidak direfleksikan tidak layak untuk dihidupi. Ya, kita seringkali yang sudah saya sampaikan 2 kali tadi ya, hidup terjebak dalam rutinitas, bangun pagi, kerja, pulang, istirahat, gitu-gitu aja. Itu bisa membawa kita pada kedangkalan makna. Mungkin orang saudara-saudara yang di sini yang masih muda, baik yang di sini maupun yang di ruang virtual, aku itu hidup untuk apa toh? Seringkali di usia 25 tahun sampai 30 tahun itu masih bingung. Apakah aku dipanggil jadi seorang religius? Atau aku harus menikah? Menikah dengan siapa? Aku nggak punya calon, gitu kan. Kadang sedih di situ. Berarti kalau aku nggak punya calon, aku dipanggil jadi imam ya? Ya nggak tentu, gitu kan. Nggak seperti itu juga. Hidup itu harus dimaknai, harus dilihat. Tuhan itu sebenarnya berkehendak apa sih dalam diriku gitu ya. Nah ini ada gambar mitos Sisyphus. Sisyphus itu dikutuk oleh dewa. Ini cerita mitologi lama Yunani. Ya orang itu kayak ibarat menggelindingkan batu itu loh. Menggelindingkan batu dengan pekerjaan-pekerjaan sehari-hari melelahkan gitu. Terus ketika Sisyphus sampai di puncak bukit, batunya itu digelindingkan lagi turun ke bawah. Ya hidup kita itu kadang seperti itu. Udah bekerja keras ya, kalau dosen ya ngajar, memberikan kuliah, ngoreksi, tahun depan ngajar lagi, memberikan kuliah, ngoreksi nilai lagi. Hidup ya kayak Sisyphus ini, ngangkat batu sampai ke atas bukit, jatuh lagi. Hidup bisa jadi seperti itu kalau tidak direfleksikan. Maka itulah pentingnya bagi kita untuk memiliki hidup spiritual, hidup rohani. Mari kita lanjutkan. Tenang, ini bagian terakhir, jadi sangat menarik ya. Ini hanya hal-hal praktis yang bisa kita pakai. Eksamen itu apa? Bagi yang belum tahu, yang belum kenal. Eksamen adalah metode doa yang dikembangkan Ignatius. Sudah ada sebelumnya. Untuk melihat gerakan roh dalam diri kita. Gerakan roh itu apa? Pikiran, perasaan, tindakan kita. Hal-hal yang kita lakukan setiap hari. Pikiranku apa? Aku mikir apa nih? Perasaanku, aku merasa apa nih? Itu yang menjadi bahan doa.
Dan itu dapat dilakukan di mana saja, kapan saja. Dan biasanya dilakukan 2 kali sehari. Siang hari dan malam hari menjelang tidur. Masing-masing 15 menit. Ini kayak obat aja ya, 3 kali sehari diminumnya gitu. Ya, tapi ini adalah doa. Ya, seperti Angelus juga mirip. Ini hanyalah salah satu tool saja, tidak ingin menggantikan doa yang lain. Bisa dilakukan waktu istirahat, waktu kerja, di kamar, dan lain seterusnya. Nah, inilah yang penting dalam eksamen, yaitu memeriksa diri, memeriksa batin. Menaruh perhatian pada pengalaman batiniah dan bagaimana meresponsnya dengan bijaksana adalah kunci agar pengalaman hidup tidak lewat begitu saja. Eksamen bisa menjadi tools yang baik untuk kita menemukan Tuhan. Lalu bagaimana caranya? Kita lihat, ada 5 langkah. 5 langkah. Yang pertama adalah syukur. Eksamen itu dimulai dengan rasa syukur. Hening, menyadari hari kita, kemudian melihat, hari ini aku dapat pengalaman apa ya? Pengalaman menggembirakan apa ya yang aku terima? Aku dapat ini nih, dapat uang saku. Oh, aku masih diberi uang. Aku masih diberi kesehatan nih. Itu bisa menjadi pintu masuk untuk eksamen ya. Rasa syukur. Kadang kita lupa, terdistraksi ya, bangun tidur, main HP gitu kan. Seringkali kita seperti itu. Nah, ini bisa jadi metode yang menarik untuk melihat keseharian kita. Kemudian yang bagian yang kedua adalah mohon rahmat. Kita mohon bantuan dari Tuhan supaya kehendak kita selaras dengan kehendak Tuhan. Jadi bukan karena kita ingin sesuatu, tapi ini lebih ke Tuhan, apa yang kau ingin lakukan kepadaku lewat pengalaman-pengalamanku ini. Jadi pusatnya bukan kita lagi, tapi ke Tuhan. Mohon rahmat di situ. Dan yang ketiga, review. Setelah kita mohon rahmat, supaya dapat berdoa dengan baik, mohon kehendak Tuhan, kita melihat hari kita selama setengah hari atau 1 hari itu full. Dari pagi, saya ngapain, siang hari, malam hari, sampai doa yang terakhir itu. Kita lihat lagi, apakah aku sudah lalai? Apakah aku sudah bersyukur? Kita lihat lagi gerakan-gerakan roh positif dan negatif, baik dan buruk yang ada dalam diri kita. Itu yang kita pilah-pilah, kita lihat. Dan masuk ke bagian yang keempat, kita mohon ampun. Di sini kita berjumpa dengan Allah yang Maha Rahim, bukan Allah yang suka memberikan hukuman. Ketika teman-teman sudah melihat lagi, mereview lagi pengalaman di langkah yang ketiga, nah kita kadang bertemu dengan kelalaian-kelalaian kita. Pasti dosa-dosa kita yang kita perbuat, baik kita sadari maupun tidak. Di langkah yang keempat ini, kita mohon ampun pada Tuhan. Nah, ketika kita dapat merasakan pengampunan dari Tuhan, masih diberi kesempatan, kita akan menjadi lebih mengasihi orang lain, karena kita pun juga rapuh. Kita bisa lagi lebih solider pada orang yang juga rapuh. Itu di bagian yang keempat. Di bagian yang kelima, ada renewal, pembaruan hidup, membangun niat yang baik supaya tidak mengulangi dosa-dosa kita. Itu di bagian yang kelima ini sangat penting, karena pertobatan itu ya tidak hanya berhenti ketika kita ngaku, tapi kita harus tidak berbuat dosa lagi, seperti dalam doa tobat, dan tidak akan berbuat dosa lagi. Itu yang penting, Bapak, Ibu, Saudari-saudara sekalian. Nah, itu ya, metode eksamen itu ada 5 hal ini. Ketika teman-teman sudah mulai expert, sudah mulai bisa memahami langkah-langkah ini, teman-teman bisa langsung masuk ke bagian yang manapun. Terserah. Itu kalau teman-teman sudah bisa ya, jadi jangan membebani dengan dogma-dogma, oh harus langkah 1. Loh, aku udah langkah 4. Ya nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Doa itu ya bisa kita nikmati kok, ini sangat menarik ini. Doa yang sangat praktis dan gampang. Tapi ya seringkali ya lupa gitu. Oh udah jam segini, scrolling dulu terus lupa jamnya. Seringkali bisa terjadi seperti itu. Saya mengalami itu. Maka ini juga bisa dilakukan dengan cara ditulis di jurnal. Kalau teman-teman terbiasa menulis dalam jurnal. Saya sering menulis dalam jurnal. Seperti dalam gambar tadi ya, gambar meja saya itu ada jurnal dan buku kecil. Saya sering memakai itu untuk doa eksamen. Jadi jangan batasi kreativitas saudara-saudara sekalian untuk berdoa. Itu ya. Di bagian yang terakhir, slide yang terakhir. Nah, ini gambar yang saya maksud ya. Melihat bunga ini ya. Kadang Tuhan tuh sudah menyapa kita setiap hari. Ya nggak cuma lewat bunga, mungkin lewat kendaraan atau lewat sapaan-sapaan yang meneguhkan kita, permintaan maaf, bisa saja.
Seringkali kita hanya, menerima gitu aja. Padahal kalau kita maknai, sebenarnya itu ada Tuhan di sana, ada kebaikan, ada Allah yang hadir lewat sapaan-sapaan itu ya. Semoga melalui presentasi yang jauh dari sempurna ini, kita bisa belajar sesuatu, setidak-tidaknya tidak melupakan kegiatan harian kita, bahwa hidup harian kita itu adalah doa juga. Bahwa hal-hal kecil yang bisa membuat kita bersyukur, itu bisa saja ada Allah di sana, ada Allah yang berkarya. Mari kita belajar untuk bisa menemukan Allah dalam segala sesuatu. Terima kasih. Terima kasih banyak Frater Septian atas sharing Anda yang sangat mengharukan dan inspiratif. Mari tepuk tangan lagi untuk Frater Septian. Sekarang kita persilakan Diakon Sivi untuk menanggapi presentasi Frater Septian. Silakan Diakon Sivi. Terima kasih Frater Aman atas kesempatan yang sudah diberikan. Bapak Ibu, saudara-saudari dimanapun berada, dalam sesi tanggapan ini saya hanya hendak memberi highlight pada beberapa poin penting yang tadi sudah dipaparkan oleh Frater Septian. Pertama, mengenai tema tegangan antara doa dan karya, ini selalu menarik untuk didiskusikan. Bahkan juga tidak jarang menimbulkan perdebatan, karena seringkali kita memilih salah satu di antara kedua hal ini, atau memilih doa atau memilih karya. Nah, seringkali kita jatuh pada kecenderungan mempertentangkan dua hal ini, walaupun syukur kepada Allah itu tidak terjadi pada kita, paling tidak dari pertanyaan awal yang disampaikan oleh Frater Aman, tidak ada yang lebih mementingkan doa daripada kerja maupun kerja lebih daripada doa. Tetapi di banyak tempat seringkali ini menjadi suatu diskusi yang menarik. Lalu 3 hal yang ingin saya beri penekanan dari presentasi Frater Septian tadi. Pertama, mengenai tegangan. Status kita sekarang ini adalah manusia dalam tegangan. Jadi kita perlu dari warisan rohani Santo Ignatius yang sudah dipaparkan oleh Frater Septian, kita sekarang menyadari diri sebagai manusia dalam tegangan. Ilustrasi yang paling sederhana untuk menggambarkan tegangan itu kurang lebih dapat kita lihat dalam senar gitar gitu ya. Misalnya senar itu terlalu dikencangkan akan berpotensi putus dan tidak merdu juga suaranya. Tetapi ketika terlalu kendor juga sama, tidak merdu. Maka harus diberi tegangan yang seimbang sehingga dapat menghasilkan suara yang merdu. Kurang lebih itu ilustrasi yang paling sederhana yang dapat kita gunakan untuk menggambarkan status kita sebagai manusia dalam tegangan. Lalu kalau ada tegangan, kita sebaiknya ada di mana? Nah, seringkali tadi juga sudah saya sebutkan, kita sering mempertentangkan antara yang profan dan yang sakral, antara daging dan roh, antara doa dan karya. Nah, di antara dua ujung ini, dua sudut ini, dua ekstrim ini, kita berada di dalam tegangan. Tegangan itu tempatnya ada di mana? Apakah ada di tengah-tengah? Ya belum tentu. Yang jelas di antara kedua ekstrim ini kita perlu pandai-pandai tarik ulur. Jadi nanti kadang-kadang kita terlalu banyak memberi porsi waktu untuk berdoa, kadang juga kita terlalu banyak memberi porsi waktu untuk bekerja. Nah, ketika kita menyadari terlalu banyak bekerja atau terlalu banyak berdoa, sudah kita memasuki situasi tarik ulur itu. Dan kita akan berada di situ terus-menerus. Jadi, kalau Bapak Ibu dimanapun berada membaca tema ini, tegangan, doa, dan karya, mana yang baik?
Nanti kalau ditanya itu lagi di rumah, mana yang baik, doa atau karya? Jawablah begini, itu pertanyaannya yang salah. Karena apa? Karena kita adalah manusia dalam tegangan. Artinya kalau kita menyebut diri sebagai manusia dalam tegangan, kita tidak jatuh pada ekstrem kanan maupun ekstrem kiri. Maka mana yang baik? Nah, ini pertanyaan yang dibuat oleh para frater dari Pulau Nangka ini memang disengaja untuk biar lebih provokatif, biar lebih menarik umat untuk datang dalam acara ini. Tetapi sebenarnya pertanyaannya nanti kalau ditanya lagi, mana yang lebih baik? Tidak ada. Atau dua-duanya baik gitu ya. Itu poin pertama, mengenai manusia dalam tegangan. Poin kedua, mengenai simultanitas antara doa dan karya. Jadi antara doa dan karya, karena kita sudah sadar berada di dalam tegangan antara kedua hal ini, maka kita pun bisa menjalankan keduanya secara simultan. Istilah yang tadi disebut oleh Frater Septian, yang juga merupakan warisan rohani Santo Ignatius, contemplativus in actione, simul contemplativus in actione, bahwa antara doa dan karya dilaksanakan secara bersamaan. Karena dengan demikian kita tidak menggantikan. Kedua hal ini, doa dan karya, tidak saling menggantikan. Bahwa benar Ignatius yang sudah maju secara rohani pada akhirnya bisa merasakan karya sehari-harinya itu ya. Doa, studi di Barcelona maupun karya melayani umat yang ia temui sehari-hari itu sebagai doa. Tetapi sebenarnya itu bukan, karya bukan menggantikan doa. Begitu pula sebaliknya, doa bukan menggantikan karya. Jadi artinya simultanitas, bahwa doa dan karya dilakukan secara bersama-sama, itu lebih ke arah penghayatannya. Jadi nanti tidak boleh kita terus sesudah belajar spiritualitas Ignatian mengatakan, saya sudah banyak bekerja dan inilah doa saya. Tidak begitu juga. Karena sekali lagi, karya tidak menggantikan doa. Ignatius di bagian lain kepada para skolastik juga mengatakan demikian, bahwa kita sebagai umat beriman yang mempunyai yang bisa punya akses terhadap yang ilahi membutuhkan doa. Maka dari itu di sela-sela karya kita, di sela-sela studi kita, kita pun tetap perlu memberikan waktu secara formal untuk berdoa. Tetapi doanya juga diberi porsi supaya tidak terlalu banyak. Jadi demikian, antara doa dan karya tetap dijalankan secara bersama-sama, tidak saling menggantikan. Itu poin kedua. Poin ketiga, mengenai menemukan Tuhan dalam segala. Nah, ini terkait erat dengan poin pertama dan kedua, bahwa ketika kita sudah bisa menjalankan doa dan karya secara simultan, kita menghidupi semangat sebagai manusia-manusia dalam tegangan, maka dalam seluruh keseharian kita, seperti tema ini, menemukan Tuhan dalam keseharian, dalam seluruh aktivitas-aktivitas kita, kita bisa menemukan Tuhan. Itu, kita bisa menemukan Tuhan dalam pekerjaan kita. Ini artinya bukan semua hal yang kita lakukan adalah Tuhan, tetapi Tuhan hadir di dalam semua yang kita lakukan sehari-hari. Dalam studi kita, para frater di sini sehari-hari belajar filsafat, dan mereka dengan tekun menjalankan tugas perutusan itu sebagai bagian dari cara mereka untuk menemukan Tuhan. Menemukan Tuhan dalam teks-teks filsafat. Bapak Ibu yang punya pekerjaan sehari-hari juga bisa menemukan Tuhan di dalam pekerjaan-pekerjaan itu, yang kadang-kadang sulit, kadang-kadang mudah, kadang-kadang menantang, tetapi di sana kita bisa menemukan Tuhan. Nah, caranya bagaimana? Instrumen apa yang kita bisa gunakan untuk menemukan Tuhan? Frater Septian memperkenalkan satu warisan rohani yang menurut saya sangat baik untuk membantu kita menemukan Tuhan dalam keseharian,
yakni eksamen conscientia. Nanti di akhir sesi ini kita akan belajar mempraktekkan itu secara sederhana. Jadi 3 hal itu yang hendak saya tekankan dalam sesi tanggapan ini. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang memancing diskusi lebih lanjut, saya persilakan. Tapi untuk sementara ini dulu saya kembalikan kepada Frater Aman. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Diakon Siwi. Terima kasih banyak Diakon Siwi atas tanggapannya. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita yang hadir secara offline dan juga yang hadir secara online bisa bertanya langsung ke Diakon Siwi kalau ada pertanyaan. Ada yang mau bertanya? Apakah ada mic lain? Ya, silakan Ibu perkenalkan diri dan Selamat malam, nama saya Baby. Saya dari lingkungan Fransiskus Assisi. Ini mohon maaf nih Frat, kalau interpretasi pemahaman saya nanti salah, nanti dibenerin aja. Tapi dari penjelasan Frater Siwi tadi ada bagian yang Frater bilang sebagai skolastika ya. Jadi sebagai pelajar di posisi Frater nggak usah mikirin nanti mau jadi Romo kayak apa gitu ya, ngejalanin hidupnya. Benar nggak? Ya saya tadi mikirnya gitu. Saya cuman pertanyaannya adalah gini, sebagai awam kita seberapa pentingnya kita bisa menempatkan, kayak kita kan dulu waktu masih kecil suka ditanya ya sama orang tua kayak nanti cita-citanya mau jadi apa gitu. Terus misalnya posisi saya sekarang ini juga saya lagi bingung nih ke depannya mau ngapain nih gitu kan. Jadi kayak seberapa pentingnya kita menempatkan tujuan hidup kita direlasikan dengan yang tadi Frater bilang, biar kita tidak terlalu perfeksionis gitu ya. Jadi kalau kita punya tujuan itu, kita kan kadang suka namanya manusia ya Frat, untuk mendapatkan tujuan sampai sana apapun kita bisa lakukan kalau kita bisa dapetin itu dengan cara kita gitu. Mungkin kita bisa secara tidak sengaja melukai orang lain gitu ya, terus bisa merugikan orang lain secara materi dan segala macam gitu. Jadi saya cuma pengen tahu itu aja, seberapa pentingnya kita mempunyai tujuan hidup dalam kehidupan kita sekarang. Gitu, Diakon Siwi. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Silakan. Terima kasih Mbak PIB atas pertanyaannya. Ya, tadi Frater Septian menyebut itu dalam presentasi ya, bahwa ketika seorang skolastik atau kami yang sedang berada dalam tugas perutusan untuk studi itu sedang belajar, sedang fokus belajar, maka jangan memikirkan hal-hal lain yang bisa mendistraksi, yang bisa melanturkan kita pada apa yang sedang kita hadapi ini. Nah, jadi sebenarnya memikirkan entah nanti mau jadi Romo seperti apa, itu dalam konteks distraksi. Jadi kalau itu membuat kita tidak fokus dengan apa yang sedang kita hadapi sekarang, maka itu tidak perlu dilakukan atau sebaiknya tidak dilakukan. Bahkan juga ini ya, dalam contoh konkret Ignatius ketika dia sedang studi, godaannya tampaknya suci sekali, yakni untuk berdoa lebih banyak, untuk melayani orang lebih banyak. Apakah berdoa dan melayani orang itu pada dirinya sendiri buruk? Tentu tidak. Tetapi ketika itu dihadapkan dengan tugas perutusan yang sedang dilakukan atau ditekuni oleh Ignatius waktu itu yang sedang studi, maka itu menjadi distraksi. Jadi hal yang baik pun kadang-kadang bisa menjadi distraksi. Nah, apakah membayangkan nanti menjadi imam seperti apa itu buruk buat para frater? Tidak juga.
Itu juga baik karena kita mempunyai dambaan nanti ke depan seperti itu. Saya kurang lebih akan mengarahkan diri saya supaya sampai ke dambaan saya itu. Pada dirinya sendiri, keinginan yang kita tempatkan untuk mengukur diri kita itu baik. Nah, menjadi tidak baik ketika apa? Itu menjadi tidak baik ketika mendistraksi apa yang sedang kita lakukan di hadapan kita. Misalnya, saya terlalu fokus pada tujuan hidup, nanti ingin menjadi imam yang misionaris gitu ya, di Kalimantan gitu, yang heroik gitu ya. Jalan naik motor trail dan banyak jatuhnya dibandingkan selamatnya gitu. Kira-kira kalau saya punya dambaan seperti itu, ya baik awalnya ya, kalau tidak ada konteks lain yang sedang saya hadapi sekarang ini. Itu baik, karena itu memotivasi saya untuk sekarang saya harus mempersiapkan diri ini, latihan motor yang keren ya, yang seimbang itu ya, supaya tidak mudah jatuh ini. Atau saya harus mulai belajar budaya Kalimantan ini, karena saya ingin berkarya di sana, misalnya begitu. Tetapi ketika sekarang ini, misalnya saya ada di dalam posisinya Frater Aman ini ya, baru 7 bulan tinggal di Indonesia dan harus masuk ke bangku kuliah. Bisa dibayangkan betapa menderitanya kita kan, bukan bahasa ibu kita, tetapi kita harus menjalani studi akademik dengan bahasa yang lain, yang kita sendiri belum tahu. Maka fokus Frater Aman sebagai seorang skolastik juga harus fokus pada studi bahasa dan juga studi filsafat yang sedang dihadapi. Lalu kalau ada misalnya ya permintaan-permintaan lain untuk mendampingi kelompok mana, kelompok ini, kelompok itu, yang walaupun pada dasarnya adalah baik, tetapi kalau dihadapkan dengan konteksnya Frater Aman ini mendistraksi tujuan atau pekerjaan utamanya, maka itu menjadi tidak baik. Jadi dambaan-dambaan itu penting, Mbak Baby, untuk kita miliki. Sejauh itu tidak mendistraksi apa yang sedang kita lakukan. Begitu kurang lebih tanggapan saya. Terima kasih banyak. Terima kasih Diakon Sivi. Apakah ada pertanyaan lain? Ada satu pertanyaan dari orang yang hadir secara online. Saya baca. Dari Sylvia Eka Kurniawati. Frater mau tanya apakah benar pembagian tegangan hidup bergantung juga pada usia manusia? Misalnya waktu muda tentu lebih banyak kerja. Sedangkan kalau sudah tua lebih banyak hidup doa. Silakan. Terima kasih Ibu Silvina atau Mbak ya, Silvina Eka Kurniawati yang menanyakan hal ini. Apakah tegangan itu bergantung pada usia kita? Kalau masih muda ya lebih banyak bekerjanya, karena kalau kita sudah tua ya nabung surga atau apa istilahnya gitu ya, yang membuat kita lebih banyak berdoanya. Itu bisa saja terjadi. Ini menarik ya pertanyaan ini. Jadi tegangan itu akan selalu kita hadapi di usia kita sekarang sampai nanti kita lanjut usia juga akan menghadapi itu. Maka tadi saya tekankan status kita saat ini adalah manusia dalam tegangan. Karena kita tidak bisa menghindari tegangan itu. Dan tidak perlu dihindari juga sebaiknya. Tetap dijalani dan tahu tarik ulurnya di mana. Nah, ini bisa, tegangan itu bisa sangat unik, tergantung konteks setiap orang masing-masing ya. Jadi misalnya orang yang masih muda seperti yang disebutkan oleh Mbak Silvina ini, kita bisa sehari-hari menghabiskan waktu lebih banyak untuk bekerja. Nah, maka godaan yang sering dihadapi oleh orang yang sangat aktif bekerja adalah apa? Ya bekerjalah terus. Bekerjalah terus karena bekerja itu produktif. Kalau misalnya tidak melewatkan
Kalau hanya melewatkan waktu sekali, 2 kali tidak berdoa, mungkin dampaknya tidak begitu terasa. Tetapi seandainya miss 1 kali saja pekerjaan yang seharusnya dia kerjakan, wah ini kan dampaknya sangat terasa. Mungkin bisa mendapat SP, mungkin bisa ditegur oleh bosnya, gitu. Sehingga orang yang seperti ini, yang sibuk bekerja, terutama orang-orang muda, ini godaannya lebih banyak ke arah, ya udah bekerjalah terus. Sampai akhirnya nanti unsur doa mulai agak ditinggalkan. Nah, itu yang terjadi. Nah, saya ingin berbagi sedikit mengenai poin ini dari apa yang pernah disampaikan oleh Romo Leo Agung Sardi. Dia adalah magister saya waktu di novisia dulu. Sekarang beliau bekerja sebagai pembimbing rohani para frater di Roma. Beliau pernah mengatakan begini kepada kami, para novice waktu itu ya. Kalau kamu tidak berdoa 1 kali, atau 2 kali, atau 3 kali, tidak akan terjadi apa-apa mungkin padamu. Tetapi cobalah tidak berdoa selama beberapa kali. Lalu kamu akan kehilangan makna dari setiap pekerjaan-pekerjaan yang kamu lakukan itu. Itu nasihat yang luar biasa yang sampai sekarang ini saya terus ingat ya. Bahwa ya benar, ada benarnya kan. Misalnya sekarang ini saya sedang dikejar deadline untuk mengumpulkan tugas kuliah besok gitu ya. Ya saya lebih baik mengerjakan ini dan meninggalkan doa. Kira-kira seperti itu. Tetapi apakah meninggalkan doa ini baik? 1 kali, 2 kali mungkin tidak ada efeknya. Sama saja. Tetapi kalau itu berlangsung terus-menerus sampai menjadi kebiasaan, ya sudah, saya banyak bekerjanya lah daripada berdoa. Berdoa kalau ingat saja. Nah, di situ kita akan kehilangan makna dari setiap pekerjaan kita. Maka keseharian kita pun kita akan terblok untuk menemukan Tuhan. Begitu pula ketika kita sudah lanjut usia ya. Seperti yang dicontohkan dalam pertanyaan ini. Sebaliknya kita banyak berdoanya. Ya, jadi tegangan yang dihadapi juga berbeda. Orang yang punya kecenderungan untuk banyak berdoa biasanya apa godaannya? Godaannya ya teruslah berdoa sampai akhirnya tanggung jawab yang lain terhadap keluarga, terhadap rekan-rekan kerjanya mulai terbengkalai. Itu godaan yang dihadapi oleh orang-orang yang sudah maju dalam hal rohani ya, terutama dalam hal doa. Jadi banyak itu ya terjadi di manapun di paroki sini, juga di paroki tempat saya sekarang ini tinggal di paroki Santa Teresia, ada juga hal-hal semacam itu. Jadi seseorang atau beberapa orang lebih banyak menghabiskan waktu di gereja. Ya mungkin mereka sudah merdeka, tidak punya kewajiban pokok di rumah tangganya, sehingga sehari-hari dihabiskan untuk melayani gereja. Melayani itu baik atau buruk? Baik pada dirinya sendiri. Tetapi ketika itu terus dilakukan sampai akhirnya menghilangkan atau membuat tanggung jawab terhadap keluarganya terbengkalai, mungkin perhatiannya menjadi kurang, nah itu menjadi tidak baik. Maka godaan untuk berdoa ketika kita lanjut usia pun juga harus kita imbangi dengan karya. Karya bisa dalam wujud perhatian kita terhadap orang-orang di sekitar gitu ya. Jadi kita hanya perlu pintar-pintar tarik ulur saja ya. Kita sekarang ini ada di posisi mana? Bahwa kita selalu berada di dalam tegangan itu pasti. Tetapi kita harus tahu juga di mana sekarang ini kecenderungan pokok kita. Terlalu banyak bekerja atau terlalu banyak berdoa. Lalu kita mainkan tarik ulurnya seperti bermain layang-layang itu. Kalau terlalu tinggi ya sudah, daripada nanti susah untuk mengontrol layangan itu, ya udah kita pendekkan. Begitu. Jadi tegangan itu bisa saja terjadi seperti yang dicontohkan oleh Mbak Silvina ini. Kita bisa mengalami itu dalam konteks masing-masing. Tetapi sekali lagi yang ingin saya tekankan adalah kita tahu di mana posisi kita, di mana situasi kita, lalu kita tarik ulur di sana. Demikian tanggapan yang dapat saya berikan kepada Mbak Silviana ini.
Terima kasih Diakon Sivi. Apakah ada pertanyaan lain? Ya. Silakan perkenalkan diri. Selamat malam, nama saya Riza Primahindra dari lingkungan Santa Clara. Saya ingat jadi pelajaran SMA, rumus tegangan itu adalah gaya dibagi luas penampang. Jadi kalau kebanyakan gaya maka akan semakin tegang. Jadi rasanya ini juga penting jadi pengingat kita ya, bahwa untuk ini harus mengatur gayanya supaya tidak terlalu banyak gaya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, saya ini karena mungkin background juga. Dari penjelasan Frater tadi saya jadi ingat di ilmu manajemen. Itu ada konsep yang disebut ambidexterity. Konsep ambidexterity itu adalah sekarang ini sudah tidak laku. Misalnya pemimpin yang baik itu apa? Fokus pada pekerjaan atau fokus pada orang? Karena pada prakteknya dua-duanya perlu. Pemimpin yang baik itu apa? Yang fokus pada visi dan misi atau yang fokus pada apa yang harus dikerjakan sekarang? Ya, karena dua-duanya juga perlu. Ya, jadi ini di dalam konsep manajemen sekarang yang disebut itu ambidexterity. Dan saya rasa ini menjadi ada kemiripan dengan yang tadi dipaparkan. Milih mana? Doa dan karya. Ya, dua-duanya perlu. Kemudian yang kedua juga ada satu konsep lain di manajemen yang disebut Gemba Kaizen dari Jepang. Gemba Kaizen itu prinsipnya adalah bagaimana kita melihat hal-hal kecil yang ada di dalam pekerjaan kita, di dalam kantor kita, dan mencatat hal-hal kecil itu, penyimpangan-penyimpangan kecil, dan melakukan perubahan-perubahan kecil. Nah, perubahan-perubahan kecil yang diakumulasikan akan menjadi perubahan yang besar. Dan ini menjadi saya rasa eksamen itu juga sebetulnya itu kan kita mencoba mengambil merefleksikan, mencatat hal-hal kecil yang mengganggu kita atau yang justru sesuatu yang positif. Nah, dan bagaimana itu kemudian dijadikan proses pembelajaran kita untuk memperbaiki hidup. Ini seperti saya jadi ingat konsep Gemba Kaizen. Menurut Frater dan Diakon gimana? Terima kasih Pak. Pak Riza sudah lebih memperkaya diskusi kita dari perspektif lain ya. Jadi memang dari perspektif sains tegangan itu rumusnya begitu ya. Ya kalau kebanyakan gaya nanti makin tegang. Ya bisa kita maknai gimana supaya kita yang suka tegang-tegang ini makin tegang maka kita bergayalah sebanyak-banyaknya gitu kan. Jadi kita pun juga tahu di mana kita ini berada di dalam tegangan dan caranya mengatur situasi ini seperti yang disampaikan oleh Pak Riza, kita bisa mengaturnya. Kita bisa mengaturnya entah gayanya dikurangi atau seperti apa. Jadi terima kasih Pak sudah memperkaya kita dari perspektif sains juga dari perspektif lain ya. Paling tidak yang saya catat ada Ambi apa namanya itu? Ambidexterity. Ya, jadi fokus pada misi atau fokus pada orangnya kalau dalam konteks pemimpin itu. Ya tidak bisa milih satu dari dua hal yang baik ini ya, harus dua-duanya gitu. Nah, kalau kita dalam hal ini berada di dalam tegangan antara memilih yang baik dan yang baik, sama dengan apa yang disampaikan dalam konsep ini ya, ambidexterity ini. Jadi antara yang baik dan yang baik, kita perlu bisa menempatkan diri, memainkan posisi kita di dalam tegangan itu, dan tidak cenderung memilih salah satu di antara yang lain. Dan hal itu juga kurang lebih senada dengan apa yang sedang kita bahas dalam tema malam hari ini ya. Lalu soal eksamen yang mampu membangkitkan
rahmat-rahmat kecil yang sebenarnya kita terima sehari-hari dan akhirnya kita sadari ketika kita melakukan amen. Itu juga benar bahwa sekarang ini kita perlu mensyukuri setiap hal yang kecil-kecil sekalipun, yang itu adalah rahmat, atau tadi dikatakan oleh Pak Riza sebagai perubahan-perubahan kecil. Karena dari situ kita bisa terus-menerus menyadari pertama kehadiran Tuhan dalam keseharian kita, dan dari sana kita terdorong untuk maju dengan menyadari adanya rahmat-rahmat kecil yang kita terima sehari-hari itu. Jadi tanggapan saya, terima kasih banyak sudah memperkaya diskusi kita dengan berbagai perspektif lain yang mungkin kalau membantu bisa kita gunakan juga. Demikian Pak Riza dan saudara-saudari yang terkasih. Terima kasih Kun Sivi. Bu Neri hadir secara online mau bertanya. Silakan Bu Neri. Oh, halo, selamat malam Frater Septian dan Frater Sivi. Perkenalkan, nama saya Neri. Kebetulan juga udah ada di chat sih. Kalau saya ngomongin kayak gini, mau nanya tentang apabila eksamen dilakukan secara journaling dan isinya lebih banyak daripada langkah lainnya, misalnya lebih banyak mereview saja atau lebih banyak bersyukur saja, apakah tidak apa? Dan bagaimana cara agar dapat konsisten menjalani eksamen berjalan sesuai dengan 5 langkah tersebut? Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu Neri. Kita akan mempersilakan Romo Vidi untuk menanggapi pertanyaan ini. Baik, terima kasih. Sangat senang melihat Frater Sivi yang dulu di Puna menjawab dengan sangat lancar ya. Tapi kita juga selain saya Romo Wido, ada juga Romo Tarno, tadi mungkin lupa diperkenalkan. Itu adalah minister kami yang sekarang. Dia juga biasanya kalau ada Romo-Romo di sini, kalau ada pertanyaan yang presentasi memang para frater. Tapi kalau ada pertanyaan supaya tidak membebani frater, kemudian Romo yang menjawab. Oke, langsung tentang eksamen ya. Jadi kalau proses eksamen dengan journaling seperti itu, saya kira selalu dinamikanya akan berbeda-beda ya. Seturut bagaimana pengalaman kita dan proses rohani kita pada titik perkembangan kita. Kadang-kadang memang rasa syukur itu yang dominan. Maka saya kira kita tidak perlu terlalu khawatir dengan dinamika yang seperti itu. Karena kalau itu kita lakukan dengan rutin begitu ya, maka kemudian pada saat yang lain mungkin ada aspek yang lain yang rupanya sedang menjadi pokok perhatian dan rupanya sedang mau ditunjukkan Tuhan kepada kita. Mungkin pergulatan kita dengan entah apa, mungkin pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakkan, yang memberatkan begitu ya. Dan kemudian disitulah saya kira kemudian kita juga berusaha mengolah itu. Tetapi yang paling penting di dalam eksamen saya kira adalah titik bahwa Tuhan itu kita rasakan sungguh hadir di dalam hidup kita. Sebenarnya ini adalah titik tolak dari orang beriman. Orang beriman itu bedanya dengan orang yang tidak percaya pada Tuhan, menurut saya sederhana sekali. Bahwa kalau orang beriman itu selalu kemudian menghubungkan segala pengalaman hidupnya yang sangat manusiawi, yang sama dengan pengalaman orang-orang yang tidak beriman juga dalam relasinya dengan Tuhan.
Dan eksamen itu membantu kita orang beriman untuk melihat jejak-jejak Tuhan di dalam hidup kita. Jejak itu bisa jejak-jejak yang kemudian dengan mudah kita syukuri, pengalaman yang oleh Ignatius disebut sebagai pengalaman konsolasi, pengalaman yang membahagiakan, mengangkat kita, tapi juga pengalaman-pengalaman buruk, pengalaman-pengalaman desolasi yang itu tidak membuat kita jatuh dan kemudian runtuh begitu saja. Jadi eksamen sebenarnya membantu kita seperti itu. Maka Saudari Nelly saya kira tidak perlu ragu-ragu. Jadi dalam proses eksamen itu asal Anda melakukannya dengan rutin setiap hari, ya kalau belum bisa 2 kali sehari juga tidak apa-apa. Tapi kemudian disitulah Anda akan berproses dan kemudian Roh Tuhan sendiri menurut saya yang akan membimbing. Dan ini yang harus kita perhatikan. Menurut Ignatius ini adalah salah satu cara berdoa. Jadi cara berdoa itu bukan cuman Bapa kami, Salam Maria dan sebagainya, doa-doa formal yang biasa kita lakukan, tetapi inilah cara doa yang membuat kita merasa bahwa Tuhan dekat dengan kita, Tuhan hadir di dalam hidup kita. Satu komentar tadi kepada Bapak yang Pak siapa tadi? Pak Rizal. Pak Rizal ya. Menarik menurut saya Anda mengatakan bahwa ilmu manajemen ini kok bisa dihubungkan dengan latihan rohaninya Santo Ignatius begitu ya. Tapi kalau ada seorang ex-Jesuit ya yang kemudian dia juga mempelajari manajemen, siapa namanya? Steve. Siapa itu yang yang mengarang buku-buku berdasarkan latihan rohani itu ya. Ya dia hanya kagum aja melihat Ignatius ini dari berapa abad yang lalu coba. 5 abad yang lalu kan. Dan dia sudah membaca hal-hal yang masih relevan untuk kita yang dibahasakan sebagai bahasa modern dalam bahasa manajemen itu yang nyambung gitu kan. Dan sebenarnya tambahan sedikit saja, kalau saya menggambarkan tegangan tadi itu kalau saya bayangkan 2 ekstrim itu sebenarnya seperti pendulum gitu ya. Jadi kalau pendulum itu kan selalu geraknya ada 2 ekstrim gitu ya. Maka kalau kita mengikuti gerak pendulum itu, ya kadang-kadang kemudian kita sampai pada ekstrim yang satu pada doa, menurut saya ya itu tidak apa-apa, asal kita sadari bahwa kita sudah masuk dalam ekstrim itu gitu ya. Karena kalau seperti itu, nanti kalau kita menyadari itu, kita kemudian akan bergerak ke arah yang lain, ke arah tengah dan kemudian ke arah sebaliknya. Dan disitulah pendulum kalau kita bayangkan sebagai tegangan ya kemudian ya dia akan bergerak terus sampai kita juga kemudian merasa bahwa di dalam tegangan itulah kita hidup dan menghidupi rahmat Tuhan di dalam hidup kita. Itu saja tambahan dari saya. Mungkin kalau masih ada pertanyaan nanti Romo Tarno saya kira juga akan menyumbangkan pemikirannya. Oh tidak apa-apa, Romo Tarno itu yang paling senior di antara kita. Terima kasih Romo Widi. Apakah ada pertanyaan untuk Romo Tarno yang hadir di antara kita? Kita punya kesempatan untuk bertanya dia. Ya, kalau tidak ada kita melanjut saja ya. Di Zoom. Ya, di ruang virtual. Ya, kalau ada pertanyaan yang hadir secara online silakan. Baik, Frater, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Ya, saya dengan Dwi dari Kota Cirebon, Frater. Ya, sebelumnya saya ingin menyapa semua yang ada di sana, Frater, Romo, Bapak, Ibu. Selamat malam semuanya. Ya, saya ingin bertanya, Frater, ada 2 pertanyaan pertanyaan ini berdasarkan dari pengalaman hidup saya. Saya setuju yang dikatakan oleh Frater yang menggunakan
jarik gitu ya, belakang gitu ya, bahwa Ya, Pak. tidak memihak, kita lebih cenderung ke doa dan lebih cenderung bekerja gitu ya. Kalau bisa di tengah-tengahnya gitu. Kalau bisa kita bawakan doa dalam karya kita, itu pun kita bawakan karya dalam doa kita. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah, ini berdasarkan pengalaman dulu. Dulu saya pernah mengalami hal itu, Frater, membawa karya dalam doa, begitupun sebaliknya, sehingga rasa hidup itu lebih dalam gitu ya, lebih bermakna gitu. Lalu setelah saya beberapa tahun saya sudah tidak mengalami hal itu lagi, apakah ada yang salah gitu? Artinya, kok saya sudah bekerja keras, sudah doa gitu, tapi kok merasa tidak ada yang lebih mendalam dalam hidup saya, seperti kosong gitu ya, hampa lah istilahnya gitu, Pak. Nah, benarnya apa yang salah pada diri saya sehingga akhirnya timbullah kekosongan atau kehampaan dalam hidup saya yang seperti itu? Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua, dulu saya pernah berkarya dengan Yesuit di Papua saat itu, menemani anak-anak di sana untuk belajar. Saya hidup dengan para Yesuit juga. Ya, saya menjalani rutinitas seperti para frater lah di biara-biara gitu ya, misa dan temuan dan doa gitu. Saya pernah mengalami satu titik di mana dalam hati batin saya itu merasa seperti ada kobaran gitu ya, ada yang magis gitu ya, kobar-kobar seperti isu yang dibakar itu dengan jelas sekali sambaran apinya gitu, Father, sehingga sampai tumpah-tumpah lah ya istilahnya gitu, sampai tumpah-tumpah dan dibagikan kepada semua yang di sana gitu. Lalu dan saya pun setelah baca-baca buku dari Yesuit gitu ya, dan menyadari bahwa oh, itu adalah buah dari diskresi yang benar ternyata. Kobaran itu adalah buah dari diskresi yang benar. Nah, setelah saya lepas dari sana, sudah tidak di Papua gitu, melaksanakan rutinitas awam seperti biasanya gitu ya, saya tidak merasakan lagi gitu, kobaran api itu yang berkobar gitu. Kemanakah selama ini gitu? Saya merindukan hal itu gitu. Seakan-akan itu datar ya, flat gitu, nggak ada yang magis lah intinya. Nah, pertanyaannya bagaimana menghadirkan hal itu kembali, Frater? Terima kasih. Pertanyaan dari saya. Sekian, Frater. Terima kasih, Pak Samuel. Ada 2 pertanyaan dari Pak Samuel. Kita mempersilakan Romo Tarno untuk menanggapi. Iya, Frater, maaf. Oke. Terima kasih untuk yang pertama. Apakah ada yang salah begitu tadi ya? Tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Kalau menurut pengalaman saya hanya kurang kesadaran saja. Saya menyadari situasi saya seperti ini. Maka tidak ada yang salah. Singkat jawaban saya. Untuk yang kedua, di Papua menjadi berapi-api gitu ya. Karena dalam ketegangan di sana itu ya situasi alam itu mendukung di luar rutinitas. Kalau terlalu banyak mengalami rutinitas ya jadi berat. Maka di Papua menjadi hidup rohaninya terasa berapi-api. Seperti saya alami di Sumatera juga lama, saya 16 tahun juga berapi-api. Di sini apinya kurang. Terima kasih. Terima kasih, Romo Tarno. Sekarang saya pikir cukup. Kita
akan mempersilakan Frater Septian dan Diakon Sivi untuk closing statement. Baik. Closingnya apa ya? Oke. Kalau dari saya, setelah saya mempersiapkan materi ini, saya menemukan bahwa kita itu senantiasa hidup dalam tegangan tarik dan ulur ya. Maka kita harus pandai-pandai untuk bisa mengatur ketika kita ekstrim dalam satu hal, kita perlu aware supaya kita tidak berhenti di situ saja, tapi bisa lagi menemukan titik keseimbangan. Dan yang menarik adalah bahwa dalam ketegangan itu, dalam kesulitan, dalam penderitaan sekalipun, kadang Tuhan itu hadir. Ketika kita sakit, ketika kita dikhianati ya, mungkin dari situ Tuhan ingin mengajarkan sesuatu. Sehingga ekstrim-ekstrim tertentu yang tidak hanya hidup doa dan hidup karya, itu bisa menjadi tempat bagi kita untuk menemukan Tuhan. Mungkin Tuhan ingin mengajak kita untuk lebih berani lagi menghadapi tantangan. Demikian dari saya. Baik, dari saya, kita adalah manusia-manusia dalam tegangan, maka nikmatilah tegangan itu dalam keseharian hidup kita. Demikian closing statement. Terima kasih Frater Septian dan Diakon Sivi. Sekarang ada pengumuman, tetapi yang lebih dahulu saya terima kasih kepada Anda semua yang berpartisipasi dalam acara ini, online maupun offline. Terima kasih banyak, tepuk tangan untuk setelah acara ini kita semua akan di ruang makan dan kita snack bersama-sama. Ya. Sekarang saya mempersilakan Frater Septian untuk doa penutup. Ya, silakan Frater. Oke, baik. Terima kasih Aman, Bapak Ibu, saudari-saudara, dimanapun Anda berada. Mari kita sekarang mencoba mempraktekkan eksamen secara singkat. Mungkin 5-7 menit saja. Musik apakah bisa disiapkan terlebih dahulu? Ya, jadi kurang lebih eksamen kita berusaha menyadari diri kita saat ini ya. Kita melihat lagi, mereview lagi pengalaman kita dari pagi hingga malam hari ini. Kalau belum bisa tidak masalah. Yang terpenting kita berusaha dan latihan terus-menerus. Maka baik yang hadir di sini maupun secara virtual, silakan menyiapkan posisi duduk yang nyaman, senyaman mungkin yang bisa membantu saudara-saudari sekalian untuk hening dan sadar. Mari kita awali dengan membuat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita hening sejenak. Kita atur nafas kita. Kita tarik nafas perlahan-lahan melalui hidung dan kita keluarkan lewat mulut, perlahan-lahan dengan penuh kesabaran. Tarik nafas. Keluarkan. Tarik nafas. Keluarkan. Lakukan berulang-ulang hingga Anda merasa nyaman. Kita rilekskan otot-otot tubuh kita, mulai dari kepala, tubuh hingga kaki. Kita sampaikan kepada tubuh kita, rileks. Mataku
rileks. Kita turunkan tegangan-tegangan di pelipis mata kita. Bahu rileks. Tangan kita rileks. Punggung, pinggang kita rasakan rileks. Kita turun ke bawah, ke kaki, telapak kaki, rileks. Kita rasakan pakaian yang menyentuh kulit kita. Kita rasakan pula udara yang hadir di ruangan kita. Dengan alunan musik dan suara-suara di sekeliling kita, kita rasakan diri kita semakin rileks. Mari kita lihat pengalaman-pengalaman, kebaikan-kebaikan yang telah kita terima dari Tuhan. Kita lihat pengalaman kita dari pagi, siang, hingga malam hari ini. Pengalaman kecil apa yang membuatku merasa bersyukur? Kesehatan, bangun yang segar, cuaca pagi yang dingin, dan lain seterusnya. Kemudian kita mohon rahmat pada Tuhan agar Ia menunjukkan kehadirannya dalam diri kita, dalam diri kehidupan kita hari ini. Kita mohon rahmat untuk dapat melihat dan merasakannya. Sembari itu, kita lihat dengan lebih cermat, teliti, dari waktu ke waktu, dari tempat ke tempat, diri kita pada hari ini. Kita lihat pengalaman mana yang paling kuat kurasakan. Entah itu pengalaman syukur atau pengalaman sedih. Kita lihat, kita bayangkan lagi diri kita. Mari kita mohon rahmat pengampunan dari Allah yang Maha Rahim atas segala berkat karunia yang telah kita terima dan seringkali kita abaikan dengan cara berbuat dosa. Kita lihat kelalaian-kelalaian kita, kedosaan-kedosaan yang kita sadari, dan kita mohon ampun pada Tuhan.
Kini kita melihat Allah. Kita bayangkan Allah hadir di hadapan kita. Allah yang senantiasa memberkati dan mengampuni kita. Di hadapan Allah yang mencintai kita, kita mohon rahmat lagi. Kita membangun niat-niat yang baru untuk ke depan. Tuhan, aku ingin melakukan kebaikan. Aku tidak ingin berbuat dosa yang telah kulakukan tadi. Silahkan saudara-saudari sekalian menyampaikan dalam batin niat-niat baru yang ingin saudara-saudari sekalian perbuat ke depan. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami mengucap syukur kehadirat-Mu atas berkat karunia yang telah Engkau limpahkan kepada kami setiap hari. Secara khusus hari ini, di malam hari ini, kami bisa belajar lagi untuk mengenali Engkau yang hadir dalam diri kami setiap hari. Kami mohon berkat dan rahmat-Mu agar kami dapat senantiasa menghidupi tegangan dalam hidup kami. Ajarilah kami cara-Mu memandang orang-orang di sekitar kami, supaya kami dapat menunjukkan kebaikan dan kemurahan hati-Mu kepada orang-orang di sekeliling kami. Allah Bapa yang Maha Pencinta, doa ini kami haturkan lewat perantaraan-Mu, melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami haturkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Ignatius Loyola, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Frater Septien atas doa penutupnya. Apakah Romo Bido mau menambahkan pengumuman? Kalau tidak ada, jadi kita akan berfoto sama yang hadir secara online. Silakan panitia mengatur. Oke, kita akan berfoto bersama dengan teman-teman kita juga yang mengikuti secara online. Jadi rekan-rekan silakan tetap di tempat masing-masing. Nanti gambar akan diambil dari depan. Termasuk untuk rekan-rekan yang mengikuti secara online, silakan membuka kameranya. Kalau ada yang mau melepas masker sebentar sambil tahan-tahan nafas juga silakan. Saya akan memberikan aba-aba. Untuk Frater Alex, kameranya bisa dibawa ke depan juga. Nah. Oh ya, proyektornya boleh ditutup dulu, Septian. Nah, sip. Yang mengikuti dari ruang Zoom sepertinya masih banyak yang belum buka kamera. Oke, sudah ada
Sedikit saya akan memberikan aba-aba, silakan tahan senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Sebentar, saya pindahkan dulu. Harap tahan lagi senyumnya ya. Frater Andre bisa sambil jepret-jepret juga di depan. Masuk. Oke, apakah saudara-saudari sudah merasa terfoto dengan baik? Jika sudah, sekali lagi terima kasih. Kita akan melanjutkan dengan santap bersama.